Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi polinomial. Sebelum kita membahas tentang cara menggambar grafik fungsi polinomial, saya akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dan contoh. Itu adalah dasarnya. Definisi. Fungsi polinomial adalah suatu fungsi suku banyak pangkat n, dengan n merupakan bilangan bulat positif. Berarti n-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. N-nya tidak boleh negatif. Untuk selanjutnya yaitu contohnya. Contohnya kita bisa ambil salah satunya yaitu tertera di layar x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 1. Bisa juga yang lain. X kuadrat tambah 2x tambah 1. Itu namanya fungsi polinomial. Tapi kalau lebih khususnya itu namanya fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi polinomial. Tadi kan kita sudah tahu tuh fungsi polinomial bentuk seperti apa. Tapi kita belum tahu grafiknya seperti apa untuk fungsi polinomialnya ini, itu, dan sebagainya. Langkah yang pertama yaitu kita harus cari titik potong atau tipot dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat berarti sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X maka syaratnya Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y maka X sama dengan 0. Lanjut yang kedua, interval fungsi naik dan turun. Langkah-langkahnya yang pertama, cari turunan pertama dari suatu fungsi. Fungsi yang dari dipertanyakan tadi. Yang kedua, cari titik stasioner dari turunan pertama yang kita dapatkan tadi. Yang ketiga, gambar garis bilangan dari titik stasioner yang sudah kita temukan sebelumnya. Keempat, substitusikan titik stasioner yang sudah kita temukan ke fungsi awal, fungsi yang pertama sebelum diturunkan. Tujuannya untuk menentukan nilainya maksimum atau minimum. Dan yang terakhir, ambil salah satu nilai yang ada di rentang. Rentangnya maksudnya di sini. Misal, kalau misalnya di garis bilangan ada angkanya 0 dan 2. Berarti kalau misalnya rentang di min tak hingga koma 0, nah itu rentangnya. Dan itu rentang kedua 0,2. Itu rentang juga. Dan terakhir 2, tak hingga. Itu rentangnya. Berarti ada 3 rentang di sana. Itu bahasa saya. Tujuannya untuk menentukan fungsinya naik atau turun dengan cara kita substitusikan dulu yang angkanya dari salah satunya ke persamaan turunan yang pertama tadi. Lanjut kita harus cari interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Caranya kita harus cari turunan kedua dari suatu fungsi. Tadi kan sudah dapat turunan pertama. Lanjut kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Lalu kita cari titik belok dari turunan kedua yang kita temukan. Yang ketiga kita gambar garis bilangan dari titik belok yang sudah kita temukan. Selanjutnya kita substitusikan titik belok tadi ke fungsi pertama. Dan yang terakhir kita ambil salah satu yang ada di rentang tadi. Rentangnya rentang dari titik belok. Kalau dari fungsi naik dan turun, rentangnya dari titik stasioner. Kalau dilanjut lalu kita substitusikan ke persamaan turunan yang kedua tadi. Turunan yang keduanya kan udah dapat tuh kan. Tujuannya untuk menentukan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kalau misalnya di titik di sini sudah dapat, di interval cekung ke atas dan cekung ke bawah sudah dapat, interval fungsi naik dan turun sudah dapat, dan titik potong atau tipot dengan sumbu koordinat sudah dapat titiknya, maka kita bisa langsung gambar grafiknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Soalnya kita ambil gambarlah grafik fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Langkah-langkahnya kita sudah tahu tadi. Yang pertama titik potong dengan sumbu koordinat, interval fungsi naik dan turun, interval cekung ke atas dan ke bawah, dan gambarlah grafiknya. Kita akan bahas step by step, tapi sesuai urutan. Yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu koordinat.
Sumbu koordinat berarti sumbu X dan sumbu Y. Berarti sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka didapatlah persamaannya X pangkat 4 min 8X kuadrat tambah 12 sama dengan 0. Maka 0 di sini langsung disubstitusikan. Y sama dengan 0. Nah, maka X pangkat 4 dan X pangkat 2. Maka bisa dibagi dengan X pangkat 2. Berarti di sini X pangkat 2 buat dalam kurung. Sisa X pangkat 2. Karena kita mau buat dalam bentuk persamaan kuadrat biar bisa difaktorkan, maka X pangkat 2-nya dikuadratkan. Jadi 2 dikali 2 didapatlah 4. Bisa juga 2 ditambah 2. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Karena kita mau buat bentuknya dalam persamaan kuadrat, kita buat jadi X pangkat 2 dikuadratkan min 8X kuadrat tambah 12. Maka X pangkat 2 di sini kita misalkan dengan A. Maka didapatlah A kuadrat min 8A tambah 12. Kita faktorkan jadi A min 6 dan A min 2. A di sini kita disubstitusikan lagi ke bentuk semula menjadi X pangkat 2. Maka X pangkat 2 min 6 dan X pangkat 2 min 2. Di sini X pangkat 2 min 6. Maka kita faktorkan pakai selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat tuh, maka ini nih kita diakarkan. X pangkat 2 diakarkan dan 6 ini kita akarkan. Tapi dengan syarat sini nih X pangkat ini pangkatnya genap, X pangkat 2, di sini pangkatnya harus 0. Jadi konstanta langsung. Dengan sininya harus min. Jadi misal sini X pangkat 2 min 4. Jadi X tambah 2 dan X min 2. Di sini X kuadrat min 6. Jadi X tambah 6, X tambah akar 6 dan X min akar 6. Tidak 6 di sini. Jadi sininya akar 6. Gitu. Jadi kan kalau misalnya sininya 6 kan min 6 kali 6. Hasilnya kan min 36. Kalau misalnya kita kalikan pakai perkalian 2 aljabar gitu. Kalau di sininya min akar 6, sininya akar 6, berarti hasilnya min 6. Gitu. Itulah dapat langsung dari rumus selisih 2 kuadrat. Di sini juga sama, X kuadrat min 2. Jadi X min akar 2 dan X tambah akar 2. Di sini didapatlah X min akar 6. Didapatlah X sama dengan akar 6. X tambah akar 6. Maka X sama dengan min akar 6. X min akar 2. Didapatlah X sama dengan akar 2. X tambah akar 2. Didapatlah X sama dengan min akar 2. Didapatlah X-nya semua. Akar 6, min akar 6, akar 2, dan min akar 2. Kita buat titiknya jadi akar 6,0, min akar 6,0, akar 2,0 dan min akar 2,0. Lanjut ke titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Berarti kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan X pangkat 4 min 8X kuadrat tambah 12. X-nya langsung diganti 0. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 4 min 8 kali 0 kuadrat tambah 12. Kalau 0 itu kan dikali berapapun, dijumlah berapapun, hasilnya kan 0. Maka langsung hasilnya konstantanya, yaitu 12. Titiknya didapat 0,12. Lanjut kita akan membahas interval fungsi naik dan turun dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Langkah ini interval fungsi naik dan turun lanjutan dari langkah sebelumnya. Kita cari dulu yang pertama turunannya dulu, turunan pertamanya. Turunan pertama f aksen x. F aksen x dari fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12 adalah 4x pangkat 3 min 16x. Lanjut kita cari titik stasionernya dari turunan pertama yang sudah kita temukan tadi. Dengan syarat f aksen x sama dengan 0, maka 0 substitusikan ke f aksen x. Jadi 0 sama dengan 4x pangkat 3 min 16x. Dapatlah 0 sama dengan 4x pangkat 3 min 16x kan bisa dibagi dengan 4x. 4x-nya di luar dengan sisa x kuadrat min 4. X kuadrat min 4 ini kita bisa faktorkan lagi pakai rumus selisih 2 kuadrat. Didapatlah x min 2 dan x tambah 2. Maka didapatlah akar-akarnya adalah 4x sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Itu yang pertama. Kedua, x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Itu yang kedua. Yang ketiga, x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2.
Titik-titiknya kan sudah dapat. Kita langsung masukkan ke garis bilangannya. Garis bilangannya min 2 tadi kan yang terkecil di kiri dan yang terbesar di kanan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada 4 ruangnya. Min tak hingga, min 2, 2, min 2,0, 0,2, dan 2, tak hingga. Selanjutnya kita cari nilai maksimum atau minimum dengan substitusikan titik stasionernya yang udah kita dapat tadi. Min 2, 2, dan 0 tadi ke fungsi awalnya. X pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Yang pertama yang terendah dulu, X sama dengan min 2. Kita substitusikan ke fungsi awalnya, didapat F min 2. X-nya diganti min 2. Maka hasilnya min 2 pangkat 4 min 8 kali min 2 dikuadratkan tambah 12. Kita operasikan, hasil akhirnya adalah min 4. Yang selanjutnya X sama dengan 0, maka F 0, maka X-nya diganti dengan 0. Didapatlah 0 pangkat 4 min 8 kali 0 tambah 12. Dioperasikan, hasil akhirnya adalah 12. Lanjut untuk X yang paling besar, yaitu X sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke Fx. X-nya diganti dengan 2, maka jadinya F2. Sama dengan 2 pangkat 4 min 8 kali 2 tambah 12. Kita operasikan, hasilnya min 4. Didapatlah nilainya min 4, 12, dan min 4. Yang paling besar di sini adalah 12. 12 di sini kita bisa jadikan nilai maksimum dan nilai minimumnya adalah min 4. Karena kan dia sama, jadi titik minimumnya adalah min 2 dan 2. Itu titik minimumnya. Min 2, min 4, dan 2, min 4. Dan untuk maksimumnya berada pada titik 0,12. Bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya kita harus cari fungsinya itu naik atau turun. Kita ambil dari ruang-ruang tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk ruang dari min tak hingga, min 2 kita ambil salah satunya, yaitu min 3. Maka X sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke fungsi yang turunan pertama tadi yang didapat 4x pangkat 3 min 16x. Maka dapatlah F aksen min 3 sama dengan 4 kali min 3 pangkat 3 min 16 kali min 3. Hasil akhirnya adalah negatif. Karena negatif berarti fungsinya turun. Untuk X sama dengan min 1. Min 1 ini kita substitusikan sama ke turunan pertama tadi. Didapatlah hasilnya adalah positif 12. Kalau positif berarti fungsinya naik. Untuk X sama dengan 1 kita substitusikan ke fungsi turunan pertama tadi. Didapatlah hasil akhirnya min 12. Maka kalau min berarti fungsinya turun. Sama juga untuk X sama dengan 3. Kita substitusikan, didapatlah hasilnya 60. 60 itu positif. Positif berarti fungsinya naik. Kalau min 1 ini berarti di ruang min 2 sampai 0. Itu min 1. Untuk 1 berarti ruangnya antara 0 sampai 2. Dan 3 dari 2 sampai tak hingga. Berarti sudah lengkap tuh ruang-ruangnya sudah kita uji. Kita masukkan ke fungsinya itu naik atau turun. Setelah didapat semua di fungsi naik atau turun, kita langsung substitusikan ke garis bilangan. Didapatlah langsung garis bilangannya seperti ini. Untuk min tak hingga, min 2, dengan salah satu kita ambil titiknya min 3, turun dengan ada min di sininya. Itu tandanya. Kalau min 2 sampai 0 dengan salah satu titiknya adalah min 1, itu naik dengan ada plus tandanya. 0 sampai 2 itu turun dengan ada min tandanya. Dengan titiknya salah satunya adalah 1. Dan 2, tak hingga itu salah satu titiknya adalah 3, naik dia dengan ada tanda plus di sana. Kalau min 2 di sini kan sudah dilihat tadi kan hasil akhirnya adalah minimum nilainya. Kita substitusikan ke Fx. Kalau 0 kita substitusikan ke Fx tadi kan hasilnya nilainya maksimum. Kalau 2 tadi X sama dengan 2 kita substitusikan ke Fx, hasilnya adalah minimum. Maka lanjut kita akan cari intervalnya cekung ke atas dan cekung ke bawah. Dengan persamaan yang didapat, yang tadi yang pertama Fx sama dengan X pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Kita cari dulu interval cekung ke atas dan cekung bawah, berarti kita harus pakai turunan kedua.
turunan kedua. Tadi kan turunan pertamanya kan udah dapat 4x pangkat 3 min 16x. Kita turunkan lagi. Itulah didapat turunan kedua. Didapat hasilnya 12x kuadrat min 16. Kita cari dulu titik belok. Titik belok dengan f turunan kedua x sama dengan 0. Maka f turunan x tadi langsung aja diganti dengan 0. 0 sama dengan persamaannya 12x kuadrat min 16. Persamaannya kita bagi dengan 4 biar lebih sederhana. Didapatlah 0 sama dengan 3x kuadrat min 4. Kita pindahkan jadi 3x kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat sama dengan 4. Pindah ruas, didapatlah x kuadrat sama dengan 4 per 3. Kedua ruas dibagi dengan 3. Didapatlah hasilnya x sama dengan plus minus akar 4 per 3. Kedua ruas diakarkan. Dapatlah hasilnya x sama dengan plus minus 2 per akar 3. Akar 4 kan 2, dan akar 3 itu tetap, jadi 2 per akar 3. 2 per akar 3 ini kita rasionalkan, didapatlah hasilnya 2 per 3 akar 3. Di sini kan ada plus minus, maka x1-nya kita buat minus, minus 2 per 3 akar 3, dan x2-nya adalah 2 per 3 akar 3. Yang x1 dan x2-nya tadi kita substitusikan ke bentuk garis bilangan dengan yang paling rendah di kiri dan paling tinggi di kanan. Maka didapat yang paling kiri min 2 per 3 akar 3, paling kanan 2 per 3 akar 3. Berarti ada 3 ruang di sini. Dari min tak hingga, min 2 per 3 akar 3, min 2 per 3 akar 3, sampai 2 per 3 akar 3, dan terakhir 2 per 3 akar 3, tak hingga. Setelah itu kita cari titik beloknya. Titik belok koordinatnya, tapi kan di titik belok di sini kan untuk x-nya saja. Untuk y-nya kan belum, untuk y-nya atau istilahnya fx-nya. Berarti kan di sini x1 sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kita substitusikan ke persamaan awalnya tadi. Fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Kita substitusikan hasilnya 28 per 3. Maka titiknya tadi jadi min 2 per 3 akar 3, 28 per 3. Untuk x2 sama dengan 2 per 3 akar 3 kita substitusikan sama tadi ke persamaannya. Persamaan awal tapi fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Kita substitusikan dapat hasilnya 28 per 3. Maka titiknya didapat 2 per 3 akar 3, 28 per 3. Selanjutnya kita harus cari dulu intervalnya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dengan x-nya kita misalkan, tadi itu kan di ruang di sini kan berarti min 2 kita ambil. Di sini kita ambil 0. Di sini berarti kita ambil 2. Maka kalau min 2 kita substitusikan ke persamaan turunan keduanya. 12x kuadrat min 16. Kita substitusikan dapat hasilnya positif. Positif berarti cekung ke atas. Untuk x sama dengan 0 berarti ruang di sini. Kita substitusikan ke persamaan turunan kedua, didapat hasilnya adalah negatif. Negatif cekung ke bawah. Untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaannya 12x kuadrat min 16 dengan ruangnya di sini, dapat terakhir paling tinggi lah istilahnya. Maka didapat hasilnya positif. Kalau positif berarti cekung ke atas. Maka didapatlah untuk garis bilangan terakhirnya, untuk dari min tak hingga, min 2 per 3 akar 3 itu positif. Di sini min 2 per 3 akar 3, 2 per 3 akar 3 negatif. 2 per 3 akar 3, tak hingga positif. Dengan positif itu adalah cekung ke atas dan negatif itu cekung ke bawah. Selanjutnya kita akan gambar grafiknya. Yang pertama tadi kan kita sudah dapat titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0. Titik pertama akar 6,0, min akar 6,0, akar 2,0, dan min akar 2,0. Didapatlah di sini min akar 6, min akar 2, akar 2, dan akar 6, 0. 0-nya berarti di sumbu x. Kalau misalnya 1 berarti dia naik sedikit. Kalau 2 naik lagi, 3 naik, sampai seterusnya. Kalau 0 berarti di sumbu x. Lanjut kita ke titik potong dengan sumbu y, berarti x-nya 0. Berarti dia terletak pada garis sumbu y. Maka didapatlah hasil akhirnya adalah
0,12. Berarti 0,12. Di sini berarti titiknya. Lanjut untuk interval fungsi naik dan turun. Didapatlah hasilnya di sini. Di sini kan grafik yang pertama untuk di bawah min 2 itu turun dengan titik stasionernya kan min 2, min 4. Di sini terlihat turun ya. Turun min 2, min 4. Untuk selanjutnya dari min 2 sampai 0 itu naik dengan nolnya titik 0,12 di sini. Kan tadi kan kita udah dapat nilai maksimumnya atau minimumnya, hasilnya adalah 12. Kita langsung substitusikan 0,12. Berarti ini titik potong terhadap sumbu Y dengan nilai maksimumnya juga sekalian. Berarti 2 merangkap sekaligus. Dan yang terakhir, lanjut untuk dari 0 sampai 2 itu kan turun tuh. Dengan titik maksimum atau minimumnya di 2, min 4 di sininya. Maka didapatlah di sini 2, min 4. Berarti turun. Tadi kan sudah kita lihat tadi kan turun di sini. Dan sisanya itu naik dari 2, tak hingga di sininya kan naik tuh. Gitu. Berarti di sininya naik. Untuk cekung ke atas dan cekung ke bawah, yang pertama kan di sini min 2/3 akar 3. Itu kan nih titik beloknya min 2/3 akar 3, 28/3. Kita substitusikan dulu. Nah, didapat sini titiknya. Lanjut satu lagi 2/3 akar 3. Kita substitusikan ke persamaan ini. Fx-nya didapat hasilnya 28/3. Masukkan ke grafiknya. Ini titiknya. Dan untuk intervalnya cekung ke atas atau cekung bawah, yang dari sini ke sini kan dari min 2/3 akar 3 itu kan ke min tak hingga itu cekung ke atas. Di sini sampai sini cekung ke bawah, dan dari sini sampai ke sini adalah cekung ke atas. Berarti dari sini kita bisa dapat dari min 2/3 akar 3 dari sini sampai ke sini itu cekung ke atas. Berarti dari sini sampai sini kan udah terangkat tuh kan. Berarti ini cekung ke bawah. Berarti dari sini sampai sini berarti cekung ke atas. Gitu untuk penjelasan grafiknya. Untuk selanjutnya kita akan buktikan grafik yang kita buat dengan situs GeoGebra di Google. Kita buka Google Chrome atau aplikasi yang lain, bisa Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Kita buka situsnya atau aplikasinya GeoGebra. Kalau situsnya saya sarankan di sini geogebra.org/classic atau yang lain bisa juga. Yang penting terbuka situsnya GeoGebra. Kita tunggu sebentar. Ini sudah terbuka aplikasi GeoGebra-nya. Kita substitusikan persamaannya tadi. Yang pertama sini kan tadi fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 12. Berarti x pangkat min 8x ya, berarti sudah benar. Ini grafiknya. Kita cari titik x, titik akarnya dulu. Akarnya ini. Didapat sini min 2,45. Berarti kan kita ketahui tuh di sini berarti berapa sini? Akar 6. Kalau akar 6 kita cari di kalkulator. Kita buka kalkulator terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Akar 6. Berarti kita tulis dulu akar 6 diakarkan. 2,44. Berarti kita dibulatkan jadi 2,45. Pas.
berarti min 2,45. Di sini kan di sini kan min sini kan. Nah, di sini kan min berarti. Tuh. Lanjut. Di sini kan min 1,41. Berarti min 1,41 di sini kalau salah akar 2. Akar 2 berarti kita cari dulu akar 2-nya. 2 diakarkan. Didapatlah 1,41. Kalau misalnya diminkan berarti hasilnya min 1,41. Berarti pas berarti 1,41. Lanjut di sini 2, berarti di sini 1,41, berarti sini akar 2, di sini adalah 2,45, berarti sini akar 6. Tapi kan di akar 6 di kalkulator tadi kan sini kan terlihat kan 2,44. Berarti kalau dibulatkan jadi 2,45. Maka kita cari titik ekstrimnya terlebih dahulu. Nah, ini ekstrim, kita pilih ekstrim. Tekan. Nah, di G 0,12. Itu. Berarti di 0,12 berarti 0,12 itu dinilai maksimum. Kita lihat di sini apakah sama? Maksimum ya sama, benar sekali. Untuk nilai minimumnya nah di F ekstrim min 2,4 dan 2,4 sama, berarti terbukti sama di sini di aplikasi GeoGebra dan di PPT yang sudah saya buat tadi, di pengerjaan yang sudah saya buat. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.